Ini problemnya adalah KPK-nya ini lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi. Nah itu problemnya. Jadi satu. Eta poinnya. Ini kan kasusnya kan ada pelakunya kan sipil militer, ya kan di situ. Itu ada konektivitas. Iya, artinya kan tetap peradilan umum tapi dengan asas Enggak ada konektivitas. Jadi ada gitu konektivitas. kan. Jadi jangan dianggap Secara bahwa pelaku kalau ada di sipil peradilan ada militer, itu, kemudian sipil umum lebih pengadilan umum nggak besar. berlaku. Kalau TNI korupsi bisa dijerat nggak pakai undang-undang itu? Pertanyaannya itu dulu. Realitasnya? Di KUHP militer ada nggak ngatur undang-undang korupsi? Atau ada nggak undang-undang khusus pemberantasan tindak korupsi yang khusus untuk militer? Nggak ada. Nggak boleh kita biasakan pejabat negara itu kabur kalau ada masalah. Kita harus membicarakan soal ini. Negara atau bangsa ini semakin matang bergerak ke depan. Civil society semakin menguat. Bahwa kemudian banyak problem di dalam pengelolaan psikologi politik kita, yaitu problem. Tetapi sekali lagi kita harus membicarakan soal ini. Apa yang saya maksud adalah peristiwa tertangkapnya, lebih tepatnya OTT KPK terhadap Kepala Basarnas, seorang militer aktif dan tampaknya hari ini sudah pensiun. Pada saat kami mengambil gambar ini saya nggak tahu apakah sudah pensiun apa belum. Memang sudah di akhir masa jabatannya, berpangkat bintang 3, Marsikal Madya karena dia angkatan udara. OTT KPK bersama dengan 4 orang lainnya, 2 militer, 1 sipil, dan kemudian ributlah karena tiba-tiba kembali lagi ke perdebatan 10-20 tahun lalu tentang dia adalah seorang militer yang memang ada aturan main di dalamnya. Ya mau apa lagi? Sekali lagi karena kita memang ternyata menyimpan itu seperti api dalam sekam, kita tidak memadamkan problemnya, maka kemudian akan terus terulang. Ada beberapa kasus yang pernah muncul juga yang melibatkan oknum militer. Saya harus gunakan kata oknum militer. Saya keluarga militer. Dan masih banyak sekali pasukan TNI, mulai dari pangkat paling tinggi hingga pangkat rendah itu adalah orang yang sangat baik. Maka kemudian saya memilih untuk membahas ini. Bukan lagi soal siapa mentersangkakan apa. Karena informasi yang terakhir yang kita dapatkan bahwa akhirnya Puspom TNI sebagai otoritas yang di internal militer memang dianggap adalah otoritas yang boleh melakukan penyidikan itu telah mentersangkakan bintang 3 ini. Kita akan berbicara agak banyak hari ini. Maka kemudian saya mengundang ada 4 tamu istimewa. Yang pertama adalah sahabat lama saya, Koni Rahakundini Bakri, seorang analis militer, seorang pengamat tentang TNI dan seterusnya. Paling favorit penonton saya selalu meminta saya mengundang beliau. Kon, thank you ma'am. You welcome, sir. Kemudian yang kedua adalah sahabat lama saya juga, seorang ahli hukum dari Universitas Indonesia, adalah saudara Ganjar Laksmana. Saya suka karena pisau analisisnya itu tajam dan kadang-kadang saya tidak pernah sangka. Mungkin karena saya tidak terlalu ahli seperti dia dalam hal hukum. Jadi saya sering kaget-kaget. Yang ketiga adalah dari Imparsial. Saudara Gufron Mabruri, Direktur Imparsial, sebuah lembaga yang cukup lama dan ternyata bersikap juga dalam case ini. Di ujung sana saya harus mengajak kawan saya ini, seorang aktivis anti korupsi dari Yogyakarta, Saudara Zainal Arifin Mohtar. Saya nggak tahu ini apakah saya harus mencantumkan juga profesornya di sini atau tidak. Ceng, apa kabar Jogja, Ceng? Alhamdulillah sehat, Ya. Jogja cerah, aman terkendali. Aman terkendali. Saya harus ke Imparsial dulu. Mas, Anda memulai. Anda bersikap yang tampaknya agak ekstrim. Apa penyikapan Anda? Ya, pertama memang dari awal Imparsial bersama dengan teman-teman masyarakat sipil mendorong kasus korupsi di Basarnas yang melibatkan perwira untuk ditangani oleh KPK ya, karena korupsi kan satu kejahatan yang tergolong khusus gitu ya.
Extraordinary crimes. ya, yang tentu saja di situ KPK dengan kewenangannya harus masuk gitu ya, dalam konteks menuntaskan kasus tersebut gitu ya. Apalagi ini melibatkan militer ya, dan saya kira kasus-kasus serupa sebelumnya juga sudah banyak gitu ya, yang tentu saja tidak hanya Basarnas ya maksudnya, tapi di Kementerian Pertahanan atau di instansi lain yang diduga itu ada penyelewengan melibatkan sebuah perwira. Iya, langsung Mas. Maksud saya gini, Anda itu tampaknya bersikap bahwa KPK pokoknya harus mengambil alih kasus ini. Sebenarnya itu penyikapan akhir Anda itu seperti apa? Tidakkah memang ada beberapa aturan yang harus kita pertimbangkan ketika menelisik kasus ini? Ya, apa yang kita khawatirkan kan ketika misalnya kasus ini ditangani oleh Puspom, salah satu kekhawatiran yang muncul yang kita suarakan adalah potensi impunitas di situ gitu ya. Apalagi ada pengalaman misalnya kasus penyelewengan AW 101 gitu ada ya. beberapa kasus ya. Yang tentu saja itu menjadi persoalan serius gitu ya dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga dari situ kita berpikir ya KPK harus masuk di situ gitu kan. Dengan KPK ya ini harus diusut tuntas, siapapun yang terlibat di situ, pangkatnya apapun ya kan, perwira tinggi bintang 1, 2, 3, siapapun itu dia harus diproses hukum, semuanya sama, warga negara gitu, apa sipil militer ya harus diproses hukum, dan KPK harus masuk di situ. Oke, sampai di situ dulu. Saya ke Jogja dulu, Ceng, karena kayaknya kau akan minta diri pada jam 12 nantinya. Ujang juga tampaknya hampir sikapnya sama dengan teman-teman di Imparsial. Apa catatan Ujang? Saya sebenarnya sederhana aja, Bang. Yang pertama, kan kita lihat saja pasal 42 Undang-Undang KPK yang jelas mengatakan bahwa KPK itu mengkoordinasi dan mengendalikan pemberantasan korupsi, termasuk pemberantasan korupsi di wilayah sipil maupun militer. Itu jelas pasal 42, dan pasal ini tidak pernah diubah. Seingat saya perubahan terakhir menjadi Undang-Undang 19 tidak mengupakati pasal ini. Nah, di satu sisi artinya kewajiban KPK itu memegang perkara ini dalam konteks koordinasi dan mengendalikan. Nah, apa yang dimaksud koordinasi dan mengendalikan ini barangkali yang memang perdebatannya bisa menjadi panjang kali lebar. Nah, satu sisi kemarin kan yang dilakukan oleh KPK itu sebenarnya menunjukkan watak KPK selama ini yang tiba-tiba kayak dia ketakutan, entah apa ya yang membuat kata-kata permintaan maaf itu. Karena saya sendiri tidak paham konteks minta maaf itu untuk apa. Lebaran masih jauh kan, kok tiba-tiba minta maaf gitu. Dan minta maaf itu sebenarnya konteksnya apa? Kalau memang KPK melakukan kesalahan, tidak melakukan koordinasi, maka permintaan maaf berarti itu atas kesalahan KPK. Tapi kalau KPK merasa pede dan mengatakan ini sudah dilakukan koordinasi, harusnya tidak perlu ada proses minta maaf. Apalagi kemudian penata laksanaannya kan sudah terjadi sekarang. Sudah dilakukan proses bersama, bahkan setahu saya semalam sudah dinyatakan menjadi tersangka oleh Puspom, dan di situ ada KPK katanya, lalu kemudian langsung ditahan. Nah, problem saya begini sebenarnya. Kenapa kita sekarang agak sulit untuk mengatakan mengendalikan ini dibuang saja semuanya ke KPK, karena kondisi di KPK itu sendiri. Saya selalu khawatir dengan kondisi di KPK belakangan ini, karena KPK itu menurut saya ya sampai saat ini, pada saat ini itu tidak bisa diandalkan sepenuhnya dalam proses pemberantasan korupsi, karena kelihatan lebih banyak bermain di wilayah politis ya. Ini tidak enak aja untuk menyebutkan berbagai kasus, Bang Faisal pasti paham lah berapa banyak kasus yang kemudian ada yang diinjak, ada yang dihilangkan, ada yang dimiringkan, kan begitu. Itu sebabnya kenapa ada keraguan kalau ini kemudian diserahkan kepada KPK sepenuhnya. Jangan-jangan KPK mengubah watak pemberantasan korupsi menjadi proses politis di dalamnya. Ceng, entar dulu Ceng, saya potong dulu Ceng. Ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman ketika sudah masuk pada situ. Tapi gini, sebelum saya pindah ke Koni dengan Ganjar, tampaknya kita terlalu berlebihan barangkali. Mungkin juga saya kali, karena saya kan bikin tweet tuh agak ekstrim 3-4 tweet gitu loh. Tampaknya kita terlalu berlebihan menyikapi ini, karena informasi yang saya dapatkan adalah, revisi saya kalau saya keliru, bahwa sebenarnya memang KPK itu tidak pernah
mengeluarkan sprindik untuk 2 anggota militer itu. Yang satunya Letnan Kolonel, yang satunya Marsikal Madya. Dan pada saat expose itu ada dari pihak militer duduk di situ. Coba kami punya fotonya, coba tampilkan. Ini dia kan gitu. Ya ini belum sebelum pernyataan sebelum pernyataan konferensi pers gitu ya. Nah, kenapa sampai terjadi kemudian keributan itu? Karena kita informasi yang saya dapatkan, sekali lagi saya ini agak susah mau mengkonfirmasi kemana nih. Tetapi informasi yang saya dapatkan adalah sebenarnya kesalahannya itu pada material pernyataan yang disampaikan oleh Bang Alex Marwata. Ya, karena pada saat expose itu tidak ada TSK, tidak ada sprindik, maka kemudian tentu saja tidak ada TSK. Dan kemudian ketika dibawa keluar, tentu saja namanya pimpinan kan ada dapat catatan tuh, mungkin dari humas atau dari mana gitu kan. Kemudian itu yang dibacakan. Dilala ternyata bacanya itu lurus-lurus saja, bahwa ternyata yang ditersangkakan juga itu adalah termasuk yang di militer itu. Ributlah seluruh dunia. Kalau begitu keadaannya, Ceng, apakah you setuju bahwa kita terlalu melebih-lebihkan cara pandang kita menyangkut soal ini hingga kemudian masuklah soal bagaimana kinerja di KPK dan segala macam? Saya gini, tergantung Bang ya. Sebenarnya ada 2 offside-nya itu ada 2 kalau cerita yang beredar ya. Bukan sekedar tiba-tiba menersangkakan seseorang yang tidak ada sprindik, tapi menyebutkan potensi ini berkaitan dengan dana komando. Oke. Wah, kalau sudah dana komando itu udah berat tuh, udah tidak sederhana prosesnya. Ya kan, apalagi dikatakan ini bisa jadi berkaitan dengan dana komando. Nah, itu kalau dana komando kan pertanggungjawabannya lari ke atas tuh. Ini dugaan saya. Tapi begini, terlanjur kita mau lihat Alex Marwata ini seseorang yang naif atau seseorang yang pemain dalam tanda kutip ya bermain gitu. Kalau dia naif, dianggap naif, berarti dia sekedar cuma offside saja. Enggak terlalu naif memandang sesuatu. Atau bisa jadi sebenarnya ini memancing di air keruh. Dan kan kita bisa duga kan, kita bisa juga menduga-duga bahwa jangan-jangan dia sengaja mengoffside-kan itu, sengaja untuk mengungkapkan kata itu, sehingga memancing di air keruh, supaya kemudian rimba persilatan kan menjadi ribut gitu. Oke. Dan kalau paling bagus kan kalau keruh airnya ya dikocok sekalian kan. Oke. Kira-kira begitu. Itu tergantung Anda memandang Alex Marwata sebagai seorang apa gitu. Ya, oke, sampai situ dulu, Ceng. Ini kayaknya sudah masuk pada ada chapter berikutnya nih kalau kayak gini. Oke, tentu saja kita harus dengarkan. Ini kita sedang bercakap. Saya ke Koni Rahakundini Bakri. Ya, saya mungkin tidak salah atau berlebihan kalau mengatakan Anda paham apa yang terjadi di internal, termasuk juga kaitannya dengan case ini. Ceritakan sama kita. Sebenarnya sikap TNI seperti apa menyangkut ini? Apakah seperti yang kita bahas atau bagaimana, Mem? Supaya kita bisa lebih fair lah menilai situasi ini. Ya, saya mau jawab pertama begini. Memang terjadi berlebih-lebihan sih dari reaksi masyarakat. Tapi buat saya berlebih-lebihan itu jadi bagus. Ya, okay. Ini jadi persis kayak kasusnya Al Zaitun. Al Zaitun case-nya dia 20 tahunan. Karena berlebih-lebihan itulah sekarang akhirnya jadi makin clear kan. Pak Sigit akan segera mentersangkakan lah atau inilah atau itulah. Jadi memang bangsa ini perlu digebrak gitu untuk sadar. Nah, tapi saya mau bergebraknya begini. Ini kan ramai di masyarakat seolah-olah adalah militer itu jadinya kebal. Oke. Ini yang mesti aku patahkan gitu, betul nggak? Kesannya begitu. Jadi yang di framing itu militer tuh uber ales, dia tuh kebal, tidak tersentuh. Karena banyak sekali yang WA gue maki-maki di Instagram juga ngomong kan apa diam aja gitu TNI begini. Kita tuh mesti tahu ya, TNI itu kalau binatang dia koala, hukum dia hukum koala. Nggak bisa kita samakan dengan kalau misalnya sipil itu ikan disamakan dengan hukum ikan. Oke. Nggak bisa dicampur. Makanya dia undang-undangnya juga sendiri KUHP-nya. Gue bukan ahli hukum nih. Sini ada ahli hukum. I'm not trying to overlap you. Tapi aku mau kasih tahu bahwa kita tuh mesti clear ya. Pertama kita mau masuk dari mana? Dari undang-undang TNI aja mereka sudah jelas khusus. Ini tadi kalau disebutkan pasal 42 itu kan peran KPK tuh koordinasi. Dan koordinasi itu dalam aspek awal banget. Ya kan, dari mulai penyidikan awal sampai kan nantinya tuh dia akan koordinasi. Nah sekarang yang terjadi yang tadi disampaikan ini kok nggak ada koordinasi, gitu kan? Karena sekarang kalau kita mau masuk dari mana? Dari Undang-Undang 34 mengatur prajurit pasal ayat 2 ya, pasal 65. TNI mengatur bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan hukum pada pelanggaran hukum. Itu pasal 65 ya.
Tapi jangan salah, ada pasal 74 tentang bagaimana ketentuan itu pada pasal 65 berlaku pada saat undang-undang militer diberlakukan. Ini nih. Ya kan? Nah, itu ada. Jadi sekali lagi di pasal 74 ayat 2 diatur bahwa selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, kan belum ada undang-undang militer yang barunya itu. Betul pasal 65 menyatakan begitu, tapi ada susulan pasal 74. Pasal 74 yang menyatakan kalau itu dilakukan jika ketentuan undang-undang sudah ada yang baru. Selama belum baru, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Gitu loh. Jadi sekarang karena nggak ada undang-undangnya, itu nomor 1 ya. Ya terus ya dia harus balik ke sana. Nomor 1. Nomor 2. Basarnas kan sipil. Iya. Oke. Tahu nggak? Ada 10 institusi ya yang dapat prajurit aktif berkantor di sipil. Gue sebut ya. Koordinator Bidang Politik Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue, ya kan? Dan bagaimana Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung. Oke. Pertanyaannya sekarang begini, ini orang semua diangkat masih aktif. Persoalannya di tentara yang dipilih ini aktif, bahwa undang-undangnya telah memerintahkan harusnya mengundurkan diri, kan ada tuh pasal 47. Harusnya prajurit hanya dapat menduduki jabatan setelah mengundurkan diri atau pensiun. Oke. Tapi de factonya they are not pensiun. They are still aktif. Ya tadi kan Pak Akbar bilang, saya nggak tahu apakah di hari ini sudah pensiun atau tidak. Dia masih aktif. Kalau dia sudah pensiun hari ini juga dia geser ke umum, nggak ada lagi di peradilan militer. Jadi inilah sekarang menurut aku kita juga mesti menjaga marwah institusi TNI dan juga institusi KPK. Kita nggak overlapping satu sama lain. Itu tapi dia, itu poin kita di situ. Kita gini loh, buat aku tuh ya, kalau aku bahasa gaulnya gini lah. Gua rasa Pak Firly kenal kok sama Panglima TNI. Kenal baik. Lah kalau dia ngerti pasal 42 itu mesti koordinasi, apa salahnya sih dari awal ngobrol, Pak Yudo, ini kayaknya ada kasus ini deh. Ya kita ketemu deh. Tapi tunggu dulu. Tapi kayaknya memang dilakukan itu. Kenyataannya tadi tuh mereka ada duduk pada saat expose. Betul. Tapi kenapa? Artinya mau aku bilang, kalau lu duduk waktu expose penyidikan dan lain-lain, kenapa waktu ngumumin lu sendirian dan tiba-tiba langsung duar diumumkan begitu? Sehingga masyarakat membacanya, wah, dengan KPK minta maaf, kemudian adalah si militer jadi uber alles. KPK minta maaf kan udah salah. Dia nggak boleh. Dia tuh koordinasi di sini. Kan ada konektivitas. Ya. Gini ya, jangan sampai asumsinya begini. Kalau tidak peradilan militer berarti dia hanya akan dikhususkan. Tadi kan dia bilang akan apa? Diindikasikan akan jadi khusus. Enggak. Kita itu ada pengadilan konektivitas. Si kejaksanya, si penyidiknya, si naon-naon eta teh ngobrol. Jadi jangan dia. Kalau gue ditanya ya sekarang, Bang Akbar. Kalau Bang Akbar tanya aku, Kon, mending pengadilan militer atau pengadilan sipil? Itu pertanyaan ke gue. Gue jawab, kalau bisa semuanya pengadilan militer. Why? Kalau di pengadilan umum, dia cuma dihukum karena korupsinya. Atau karena kejahatannya dia itu. You know kalau di pengadilan militer, banyak tambahannya. Dipecat dari jabatan. Di penjara udah jelas. Dia akan dihukum lebih sakit. Kalau perlu dicopot jabatannya, ditarik, diapain. Apapun di pengadilan militer itu. Ya, itu jadi kalau gua bilang. Kalau dari kacamata umumnya seperti ini. Kenyataannya kan nggak seperti itu kan. Siapa bilang? Sebalik. Ada banyak, kita tuh ada catatan bagaimana kemudian. Gue juga punya catatan. Sekarang punya contoh apa? Ini gue baca ya. Ada satu kasus tahun 2016. Pengadaan satelit pemantau Bakamla 200 miliar. Iya. Iya kan? Ya. Latsma Bambang Udoyo. Ya. Dia menerima suap 105.000. Iya kan? Dihukum. Oke. Ya. Tapi pada kasus helikopter mana? Gini, kalau helikopter kita bisa satu babak lagi nih Bang. Ini nih catatannya nih. Nah. Oke. Jadi apa? Gue suka disuruh baca. Enggak, maksud saya pada kasus yang sedang kita bahas. Bahwa tadi pada kasusnya Pak Bambang Udoyo iya clear. Ya. Tapi ada sebuah kasus yang menghabiskan energi kita. Awe itu. Ya, gini ya. Awe ya. Boleh nggak kalau Awe kita duduk satu episode lagi? Oh, cakep. Kalau Awe, gue itu terlibat banget. Karena waktu itu kasonya itu adalah Pak Agus Supriyatna. Yang ngecek barang itu Awe ke sana, itu gua. Oh, menarik loh. Makanya. Okay. Jadi aku tahu prosesnya tuh semua udah bener. Nah, kalaupun ada yang nggak benar, itu kan dulu ada pertentangan nih. Yang nyuruh siapa? Kan ada seolah-olah Pak Agus Supriyatna ini memutuskan sendiri. Oke? Gua nggak, I'm not on behalf of Pak Agus Supriyatna nih.
Tapi ternyata Pak Agus tuh melakukan sekian itu ada perintah untuk mengadakan. Sebentar dulu ya. Makanya kalau AW jadi beda, kan lu tanya tadi kenapa AW jadi beda kan? Nah, yang kedua, ingat nggak? AW itu cuma satu, AW itu banyak. Cuma waktu semua orang langsung lepas tangan. Di Indonesia ini aneh yang jadi pejabat negara. Contoh Al-Zaitun lah. Al-Zaitun itu cuma satu tempat kecil di Indramayu. Gubernur bisa ngomong, saya sinyalir ada bom di bawah Al-Zaitun. Loh, lu tuh gubernur for God's sake. Lu bisa suruh tentara ke situ, lu suruh segala macam. Ini sebuah contoh, nggak boleh kita biasakan pejabat negara itu kabur kalau ada masalah. Oke, setuju. Oke. Nah, Mem, sampai di situ dulu. Ini menarik nih. Karena sudah kita bicara tentang undang-undangnya, coba tampilkan yang pasal yang tadi itu yang kita bahas ya. Ke Mas Ganjar. Ini kan soal asas ya Mas ya. Tadi itu Madam Kon itu sudah mulai bicara tentang asas. Kita kan mengenal ada 3 asas nih. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Asas lex superior derogat legi inferiori. Kemudian ada asas yang kedua, hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Lex posterior derogat legi priori. Kemudian ada hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum, lex specialis derogat legi generali. Pada kasus ini, Mas, kita jangan menjejali pikiran publik dengan istilah-istilah dan atau pendekatan yang terlalu kasuistik. Mereka nggak ngerti. Pada kasus ini, bagaimana kita harus melihatnya dari kacamata yang sederhana? Apakah KPK telah melakukan tugasnya seperti yang seharusnya dan kemudian harus minta maaf dan diprotes tadi oleh Madam Koni? Apakah TNI telah benar? Ya kan? Karena ini sudah menjadi tidak enak nih. Ada kiriman kembang yang dianggap sebagai ancaman. Oke, dan itu dinyatakan oleh pimpinan KPK. Bagaimana kita harus melihatnya? Tolong pandu kami untuk memahami ini. Mbak Akbar, Mbak Koni, Siap. Mas Gufron. Mas Uceng. Ini sederhana sekali. Oke. Ya. Saya nggak mau jauh-jauh ke situ, nggak mau jauh-jauh pakai asas. Gini aja. Apakah TNI tunduk pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99? Kalau TNI korupsi bisa dijerat nggak pakai undang-undang itu? Pertanyaannya itu dulu. Realitasnya? Di KUHP militer ada nggak ngatur undang-undang korupsi? Atau ada nggak undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi yang khusus untuk militer? Nggak ada. Satu-satunya undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu nomor 3199 Junto 20/2001. Oke. Jadi kalau siapapun melakukan dijeratnya pakai undang-undang itu. Siapapun. Nah, sekarang kemudian orang bicara, yang nyidik siapa, yang nangkep siapa, yang ngadili siapa. Pastikan dulu TNI tunduk ya pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jangan tinggalkan dulu di situ. Pada realitasnya dalam kajian Anda, apakah dia harus tunduk atau tidak? Nanti dulu, ini satu-satunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cuma 3199 Junto 20/2001. Oke. Maka seandainya militer melakukan korupsi pun dijerat dengan undang-undang ini. Oke. Yang menjeratnya siapa? Apakah TNI termasuk yang bisa dijerat sebagai subjeknya? Oke. Nah, baca pasal 1 angka 2 Undang-Undang 3199. Oke. Ya. Yang dimaksud pegawai negeri di dalam undang-undang ini adalah pasal 1 angka 2 nih. Pegawai negeri yang dalam undang ini adalah A. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Kepegawaian. Oke. Nah, sekarang rujukan kita Undang-Undang ASN. ASN. Siapa itu? Orang seperti saya. Dosen, PNS, punya NIP. Nah, lolos TNI. B. Pegawai negeri sebagaimana diatur oleh KUHP. KUHP yang lama dulu nih. Kata KUHP, pegawai negeri itu ada di pasal 92. Ayat 1. Pegawai negeri adalah bla bla dipilih bla bla seperti saya, anggota DPR lewat pemilihan, ya, paruh waktu, antar waktu dan lain-lain. 92 ayat 2, hakim pengadilan agama, arbitrase, pengadilan administrasi. 92 ayat 3, anggota angkatan perang adalah pegawai negeri. Titik. Oke. Masuk nggak jadi? Dan itu belum pernah diubah. Belum pernah diubah. Oke. Masuk nggak jadi? Masuk. Jadi, Bang Akbar, anggota TNI itu pegawai negeri. Yang orang seperti saya disebut pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena ada orang seperti mereka yang pegawai negeri non sipil. Kemudian dikenal sebagai istilah militer. Oke. Tapi sama-sama pegawai negeri. Cuma saya sipil, mereka non sipil.
Pegawai negeri. Negeri mana? Negeri ini. Anda tidak bersenjata, mereka bersenjata. Iya, itu Oke. aja bedanya. Jadi sama-sama pegawai negeri. Negeri ini. Kalau anggota TNI tidak merasa pegawai negeri, terus pegawai apa? Pegawai angkasa, Iya, iya. pegawai bulan. Itu tahun berapa? Tidak. Hah? Undang-undangnya tahun berapa? KUHP. Gak KUHP? Di tahun berapa KUHP keluar? KUHP kita 1946. Iya. Nah, oke. Masih Belum berlaku. berubah. Makanya Maksud gue, revisi berubah. KUHP itu Kalau belum ada. KUHP itu belum berubah dan ada kayak begitu, kenapa kemudian lahir undang-undang tadi yang pasal 465, pasal 74 jadi ayat bagus 2. tuh. Nah. Maksud aku, kalau memang bapaknya ibunya adalah itu tadi, kenapa bisa turun tadi pasal 65 dan pasal 72? Ya, ya. Iya, undang-undang TNI. Ya. Pasal 65 yang bilang itu harus di militer, Ya. ya. Sementara di 74 dibilang bahwa iya, Oke. tapi selama peradilan militer yang belum ada, maka dia refer ke undang-undang 31. Ya. Oke. Jadi pertanyaan gue sekarang kepada para ahli hukum dong. Ya, kita dengarkan saya jawaban terusin. ahli hukum. Saya terusin. Ya. Jadi dari pasal 92 ayat 3 jelas bahwa anggota angkatan perang adalah pegawai negeri. Oke. Ya, Undang-Undang 146 KUHP yang belum diubah. Udah ada yang baru, tapi kan berlakunya 3 tahun lagi. Oke. Yang isinya ternyata kurang lebih sama, gitu ya. Nah, balik lagi ke Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 angka 2 huruf C. Siapa itu pegawai negeri? Orang yang menerima gaji atau upah dari APBN atau APBD. Masuk lagi barang ini. Masuk lagi barang ini. Ah, oke. Nah, jadi bahwa anggota TNI tunduk pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa dijerat karena perilaku korupsinya. Itu sudah jelas ada di pasal 1 angka 2 huruf B dan huruf C. Oke. Jelas. Oke, kunci sampai situ, titik. Nah, sekarang begini. Kalau dikaitkan dengan ini undang-undang udah lama nih, 146. Iya. Apakah undang-undang baru menyampingkan yang lama? Gitu ya. Tadi kan ada asasnya, gitu ya. Undang-undang baru menyampingkan undang-undang yang lama itu kalau undang-undangnya sama. Kalau barangnya beda, nggak berlaku. Oke. Gitu. Ya, misalnya ada undang-undang perubahan tentang KUHP. Kan beberapa pasal KUHP diubah Pasti dengan berubah. undang-undang baru. Ya, makanya Pasalnya namanya menjadi perubahan. baru. Makanya undang-undang perubahan gitu. Jadi bukan tiba-tiba undang-undang KUHP dia berlaku karena undang-undang ini, kecuali undang-undang baru itu menyatakan dengan tegas yang ada di KUHP mati. Oke. Gitu, ya. Gitu. Di banyak undang-undang terjadi itu ya, dengan diberlakukannya undang ini pasal sekian KUHP mati. Oke. Selesai. Gitu ya. Nah, sekarang begini. Peradilan militer. Peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Jelas, no doubt. Nah, maka sekarang kita belajar hukum, Bang. Cocok ini barang. Baca teks, pahami konteks. Oke. Yang diatur di situ bilang, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Nah, berarti apa? Yang dilakukan dalam kapasitas sebagai anggota TNI. Itulah yang masuk pengadilan militer, bukan dalam kapasitas orang biasa. Bang, Apalagi maaf nih. lembaganya lembaga sipil sebenarnya. Saya nggak perlu masuk sampai situ, Bang. Oh, oke. Nggak perlu masuk sampai itu. Kejauhan ya. Anggota TNI, saya anggota TNI. Saya memperkosa seorang perempuan. Waktu saya memperkosa ini dalam kapasitas anggota TNI apa sebagai orang biasa? Orang biasa, Bang. Kalau saya memperkosa tawanan perang, Itu lain cerita. itu sebagai anggota TNI, masuk peradilan militer. Begitu loh. Jadi jangan mentang-mentang anggota TNI terus otomatis peradilan militer. Bukan begitu cara baca hukumnya. Dalam kapasitas sebagai anggota TNI, kejahatannya. Maka kata kuncinya kejahatannya. Ya. Nah, kemudian orang lihat lebih jauh lagi. Ya, kalau kejahatannya kejahatan umum, masuk peradilan umum. Oke, betul bisa begitu. Maka sejak awal, sejak lama saya bilang tindak pidana militer itu seharusnya tindak pidana yang hanya bisa dilakukan sehubungan dengan kapasitasnya sebagai anggota TNI. Orang biasa nggak mungkin lakukan. Gitu. Ya kan? Kalau tindak pidana umum, ya sudahlah, masuk pengadilan umum. Gitu kan. Desersi, TNI udah paling ngerti apa itu desersi. Melawan perintah komandan udah paling ngerti. Iya. Kita nggak ngerti yang sipil. Iya. Gitu kan. Kita hormati itu. Silakan ke pengadilan militer. Nah, sekarang saya masuk pada lembaganya yang dikorup ini bernama Ya. Basarnas. Basarnas. Kita harus kaitkan Ya. soal itu tuh. Sebelum saya pindah ke yang lain. Ya. Itu bagaimana catatan Anda? Bang, Halo, ya Ceng. sebenarnya begini, yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu sebenarnya udah sekian lama orang begitu, pemahaman begitu sebenarnya udah selesai. Saya kira hampir semua orang paham. Bahkan kalau sejarah sebenarnya peradilan militer, seingat saya ya, kalau keliru saya diingatkan. Seingat saya peradilan militer pun sejarahnya sebenarnya mahmiluk kan. Jadi mahmiluk yang kemudian praktiknya terus-menerus akhirnya berubah menjadi
konteks pengadilan militer, tapi awalnya kan dia menjadi seperti lembaga ad hoc mahmilub sebenarnya awalnya. Nah, dalam konteks itu kesadaran itu sudah ada. Makanya kenapa ketika undang-undang pengadilan militer yang dibuat tahun 97 tentu dengan kondisi berbeda ya dengan sekarang, itu kemudian ada upaya untuk mengubahnya. Dan seingat saya kesepakatannya waktu itu ya sudah kita buatkan undang-undang untuk meluruskan kembali logika yang tadi disampaikan oleh Bang Ganjar. Nah, memang begitu logikanya. Kalau sipil ya sipil, kejahatannya sipil ya sipil, mau militer atau tidak sepanjang kejahatan sipil ya harus disipil. Kalau kejahatannya kejahatan militer baru kemudian dibawa ke proses militer. Itu sudah mau didudukkan kembali. Nah, sayangnya kita punya pekerjaan rumah besar yang tidak diselesaikan. Undang-undang pengadilan militer itu. Jadi sekarang itu di pengadilan militer itu tercipta ruang kosong yang besar sekali. Kenapa? Karena tidak segera diisi dari dulu. Salah satu contohnya begini, penyelenggaraan tata usaha negara yang dilakukan oleh militer. Mau dibawa kemana sekarang? Apakah bisa dibawa ke tun biasa? Kalau dibawa ke tun biasa, PT UN nolak. Kan di Undang-Undang TNI mengatakan ini diatur tersendiri di tata usaha militer. Dibawa ke tun militer, tidak ada tun militer sampai sekarang. Kenapa tun militer belum berdiri? Ya karena PP-nya belum dibikin oleh negara, PP-nya belum dibuat. Jadi sampai sekarang itu nggak ada. Jadi stuck tuh, nggak mau dibawa ke biasa tidak bisa, mau dibawa ke militer tidak bisa. Nah artinya begini, saya setuju dengan pernyataan Bang Ganjar tadi dan ini pekerjaan rumah kita semua nih. Ini bukan soalan KPK gagal, KPK enggak, ini soalan kita nih, negara ini, pemerintah di situ, DPR ada di situ. Sebenarnya bagaimana kreasi mereka, politik hukum mereka sebenarnya kayak apa sih? Mau dibangun seperti apa? KPK itu hanya satu di antara sekian kesalahan itu yang kemudian dia lakukan dengan minta maaf dan lain sebagainya. Ini pun kita beri catatan. Dan KPK menurut saya memang ya karena kenapa orang kemudian tidak percaya karena itu kondisi ini beda banget dengan ketika KPK berani menerabas banyak hal. Ya termasuk melakukan terabasan ketika melakukan misalnya di wilayah Polri itu terabasan udah banyak tuh, ada yang belum disimpulkan, bahkan ada yang belum gelar perkara terus dinaikkan, tapi publik mendukung sama sekali. Kenapa? Karena tingkat kepercayaan sama KPK waktu itu masih tinggi. Ya oke. Ya. Ceng, sampai di situ dulu Ceng. Enggak gini, maksud saya gini Mas Ganjar. Ceng, saya tentu saja harus dan kita harus mendengarkan apa tadi yang disampaikan oleh Mas Ganjar, karena kan publik ini kembali lagi tampaknya pada perdebatan yang lama yang kau katakan tadi itu, bahwa loh kenapa militer menjadi sangat istimewa dan segala macam. Ya saya sebagai pengendali dari acara ini, pemilik dari podcast ini, saya harus berada pada wilayah tengah di mana kemudian kehormatan orang yang layak ditegakkan itu memang harus kita lakukan, tapi yang bersalah tetap harus kita katakan bersalah. Dan apa yang Uceng sampaikan tadi benar adanya. Tentu saja saya harus meminta maaf juga pada Uceng ya, bahwa 10 tahun saya di DPR ternyata PP itu juga tidak bisa kami lahirkan gitu ya. Setidaknya tidak bisa mendesak pemerintah untuk segera melakukan itu. Maafkanlah kami semuanya ini. Tapi lagi-lagi kita kembali pada poinnya. Kita semakin mengerucut nih bahwa militer itu adalah bagian dari negara ini. Barriernya itu ternyata ada jalannya, kita bisa menemukannya. Uceng tadi sudah bahkan lebih jauh nih, sudah mulai mengerucut pada gaya Uceng soal kredibilitas KPK dan segala macam. Saya tahu arahnya kemana. Satu lagi Bang Akbar, saya 1 menit aja. Ya. Cuman problemnya sekarang ini karena praktik sudah berbeda. Dalam kasus AW101, dalam kasus Bakamla, itu sudah beda. Konteksnya dengan seperti yang dibicarakan oleh Bang Ganjar. Jadi ya praktik yang dilakukan oleh KPK pun selama ini, itu sudah memisahkan. Jadi sipilnya dibawa ke sipil, militernya dibawa ke militer. Nah, jadi kita sekarang mau pakai apa nih landasannya? Apakah mau pakai undang-undang militer secara penuh, ya, undang-undang pengadilan militer dan undang-undang TNI, ataukah mau pakai praktiknya saja yang ada selama ini, atau kita mau bangun angan-angan ideal yang seharusnya yang itu belum kunjung diatur dengan konteks detail dalam peraturan perundang-undangan kita. Bahwa dasarnya sudah ada, iya, tapi konteks detailnya itu nggak ada. Oke. Sampai situ dulu Ceng. Sebelum saya ke Koni, karena kita harus mengorek pikiran dan perasaan TNI hari ini. Saya ke Mas Ganjar dulu. Ya. Apa jawaban tentang apa yang disampaikan pada Uceng tadi? Yang mana nih? Pada banyak hal itu tadi, bahwa ternyata memang situasinya sudah berubah dan segala macam. Jadi begini, ya, kalau istilah saya ini taat asas.
Oke. Aturan dasarnya apa sih? Ya, aturan dasarnya menyatakan bahwa TNI adalah subjek hukum tindak pidana korupsi. Sehingga sepanjang siapapun termasuk TNI melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa diusut. Nah, sekarang siapa yang ngusutnya? Kan gitu ya. Siapa yang ngusutnya? Undang-Undang 3199 ini senjatanya polisi, jaksa dan KPK. Gitu. Ya. Artinya apa? Sepanjang menggunakan senjata ini, siapa aja bisa dijadikan sasaran, gitu. Maka dalam konteks ini yang menggunakan senjata kebetulan KPK. Boleh nggak dia menangkap anggota TNI? Boleh, gitu. Karena melakukan kejahatan yang memang diatur dan dia menjadi subjeknya. Jadi sebetulnya tidak ada kesalahan sama sekali seandainya KPK atau bahkan mungkin kepolisian, kejaksaan menjerat koruptor yang kebetulan. Jadi kenapa dijerat? Karena korupsi. Tapi ada faktor kebetulan, anggota TNI. Jangan dibalik. Jangan faktor utamanya anggota TNI kebetulan korupsi. Jangan. Faktor utamanya adalah karena dia korupsi, kebetulan statusnya anggota TNI. Itu kan? Seperti itu tweet saya. Nah, oke, sampai situ dulu Mas. Itu. Saya ke Madam Koni sebelum saya ke Mas Gufron. Dari perdebatan ini kan menarik nih. Ada banyak hal yang harus kita pikirkan sebagai sebuah bangsa. Tapi lagi-lagi karena TNI itu setiap lihat Kon itu di kepala saya itu TNI, ya kan? Menurut pikiranmu Kon, apa yang sedang berpendar di memori para pimpinan TNI hari ini? Apakah kemudian akan menjadi lebih moderat atau semakin mengeras seperti yang dikhawatirkan Uceng tadi? Aku nggak bisa mewakili siapapun di TNI. Tapi setidaknya berikan analisis ke kita. Gini loh, yang aku mau tempatkan gini, kita nggak fair juga kalau sekarang tiba-tiba dengan adanya kasus ini dianggap TNI-nya tidak mau tunduk hukum yang tadi ada sipil dan segala macam pegawai negeri itu. Oke? Salah dong lihatnya kalau kayak gitu. Bahwa negara ini tidak melakukan tugasnya, salahin aja negaranya. Ini gue contohin ya. Sekarang gue tanya, kalau ini dibawa ke pengadilan umum, sementara dia tuh aktif dan itu diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 97, hanya atasan dia yang berhak menghukum, hanya polisi militer ya kan, dan kemudian auditor juga auditor militer. Kalau dia dipindahkan ke sipil terus siapa? Itu kan ada undang-undang juga. Dan dia terikat karena dia TNI tadi. Tapi kan sudah dijawab sama Mas Ganjar tadi, bahwa ya berdasarkan pada KUHP 1946 yang belum ada perubahan itu karena masih tersendat di DPR, maka mau tidak mau harus tetap mengacu ke situ. Iya, tetapi sekali lagi dia juga punya argumentasi tadi 6574. Kan ini kita jadi berantem undang-undang. Sekali lagi gue ini bukan ahli hukum, gue nggak pantas mendebat beliau. Tapi gue dari rasionalitas gue aja kalau gue jadi tentara nih. Ada dasarnya juga ya. Ada dasarnya juga, jadi gini loh. Kita ini kan sekarang ini ya, kalau kita ngomong peradilan, kalau dia peradilan umum bawa ke umum. Kalau si tentara itu atau bukan tentara ada urusan mau cerai mau ngapain, pada agama dong. Iya. Betul nggak? Iya. Ya. Tapi juga ya kan ada yang namanya kalau lingkungan peradilan militer itu nggak pernah dihapus dan ada lingkungan peradilan tata usaha negara tadi. Nah, sekarang gue tanya. Siapa sih yang bikin aturan pasal 47 ayat 1 dan 2 mengatur tentang kewajiban alih status bagi TNI menjabat di luar struktur? Ini mesti kita bahas justru di situ. Karena sekarang ini ada kebijakan negara yang diputuskan oleh negara, hantunya gua nggak tahu siapa, tapi jelas-jelas menyatakan namanya TNI yang aktif yang bintangnya nyampainya tuh susah banget. Itu boleh duduk mengapalai tadi 10 badan itu yang gue sebut. Dan karena dia di situ aktif karena diperintahkan, maka melekatlah kepadanya si pangkat tadi. Beda sama sekarang anggapan di masyarakat, seolah-olah itu kan lembaga udah Basarnas kan sipil. Ya lu ngerti dulu tapi ada undang-undang ini gitu. Nah ini yang kita mesti luruskan. Jadi kalau ada PR bahwa ini kemudian tidak diteruskan tadi seperti beliau bilang, ya kan? Itu PR-nya negara bukan PR TNI gitu loh maksud gue. Jadi sekarang ada cacat dalam persiapan itu, kenapa jadi kita di blame TNI-nya? Gitu maksud aku. Oke. Sampai di situ saya ke imparsial dulu. Anda lihat Kin, bagaimana rumitnya situasi kita menyangkut dengan pasal-pasal dan undang-undang ini. Ya harus diakui lah itu problem kita. Tapi aku pengen tahu imparsial melihatnya seperti apa. Ya pertama dalam catatan saya setidaknya ada 3 isu persoalan ya kalau kita mencermati kasus korupsi di Basarnas ya yang melibatkan perwira TNI. Pertama berkaitan dengan penuntasan kasus korupsinya itu sendiri gitu ya yang tadi disampaikan oleh Mas Ganjar kemudian Mas Uceng gitu ya, di mana TNI harus tunduk pada undang-undang korupsi gitu ya. Itu yang pertama gitu ya, dan ini tentu menjadi harapan publik gitu ya. Gue mau potong. Dengan artinya kemudian TNI nggak tunduk, gue mah bingung. Kan dia tunduk, makanya sekarang dia terus menyatakan dia tersangka kok. Kalau dia nggak tunduk itu,
Pokoknya nggak boleh. Kalau tentara lu nggak boleh tersangkain. Ya itu. artinya kan gini, KPK sebagai satu institusi yang diberikan kewenangan untuk menangani kasus korupsi, dia harus tetap mengacu misalnya menjadikan pasal 42 Undang-Undang KPK sebagai pedoman untuk mengkoordinasikan, mengendalikan penanganan kasus tersebut. Termasuk misalnya, oke lah, misalnya sekarang hari ini Puspa menggunakan Undang-Undang Peradilan Militer. Kalau kita misalnya baca gitu ya, mungkin nanti Mas Ganjar atau Mas Uceng misalnya mengkoreksi kalau misalnya saya salah gitu ya. Kalaupun misalnya kita mengacu ke Undang-Undang Militer yang sekarang dipakai oleh Puspom gitu ya, ada ruang juga gitu ya bahwa prosesnya nggak harus misalnya ini berujung ke pidana militer gitu ya, tapi juga ada ruang misalnya ini kan kasusnya kan ada pelakunya kan sipil militer ya kan di situ. Itu ada konektivitas. Iya, artinya kan tetap peradilan umum tapi dengan asas Enggak, ada konektivitas. Kan? Jadi jangan dianggap secara bahwa pelakuan kalau ada di sipil ada militer itu, kemudian sipil umum lebih besar, besar, ya kan? Karena ini yang terbentuk di masyarakat. Kita mesti paham, gue harus potong ini. Itu karena kalau ada ini soal kalau pakai namanya logika peradilan konektivitas. militer gitu ya. Jadi jangan dianggap seolah-olah kalau dia di pengadilan militer maka hukum sipilnya nggak berlaku. Nggak gitu. Ada konektivitas penyidiknya di situ ada bisa mungkin beliau lebih tahu. Koneksitas. Jadi ada aturannya, hakimnya mesti dari mana, penyidiknya dari mana, ada komposisinya itu aku nggak ngerti, aku bukan orang hukum. Tapi artinya lengkap gitu loh, karena ada koneksitas. Gitu. Jadi jangan dianggap dengan karena gini, dari tadi aku ngelihat framingnya soal kalau dia masuk pengadilan militer, maka dia sipil eksklusif. tidak bisa tersentuh di situ ya. Iya. Pengadilan militer dibentuk untuk memberikan militer eksklusivitas kepada militer. Sebentar, itu persoalannya. Tapi yang kita bahas kan ngomong kasus soal korupsi. praktek ya. Yang kita ngomong kasus korupsi nih. Kita ngomong kasus korupsi. Gue lagi nggak bilang soal medan perang ya. Itu babak lain. Yang lagi ngomong kita kasus korupsi. Makanya tadi si undang-undang berapa nomor 65 itu 65 itu ada di timba 74. Sekarang kalau memang itu inginnya parsial, hapus undang-undang 74 itu. Hapus. Ya. Betul nggak? Gini, saya boleh tambahkan ya, melurus. Jadi begini ya. Mudah-mudahan tidak ada anggapan bahwa TNI tidak mau tunduk pada undang-undang. Itu yang aku coba luruskan dari tadi. Gini, TNI bilang dan Puspom ya, kami punya aturan sendiri, kami punya undang-undang sendiri. Terus di media sosial saya tambahin, sekalian aja punya negara sendiri. Jadi gini, memang ada kesan itu. Ya, tapi saya juga perlu luruskan, nggak ada kok anggapan bahwa TNI tidak tunduk pada undang-undang sipil. TNI itu tunduk pada semua undang-undang, termasuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, tinggal masalahnya begini, kalau TNI korupsi, yang berhak ngusut siapa? Nah, TNI berpegang bahwa yang berhak ngusut adalah penyidik TNI yaitu Puspom. Karena dia ada pasal 69 Undang-Undang 3. Sehingga pengadilannya adalah pengadilan militer. Dasarnya itu. Gitu kan? Nah, sekarang gini. Pengadilan militer itu kan tindak pidana militer. Tindak pidana korupsi ini tindak pidana umum. Ya, dan tadi sudah saya jelaskan bahwa yang bisa diminta pertanggungjawaban adalah setiap orang, korporasi, pegawai negeri, penyelenggara negara dengan pengertiannya yang tadi saya sampaikan. Ya, maka begini. KPK kan berwenang menggunakan undang-undang ini. Kepolisian berwenang, kejaksaan berwenang. Puspom berwenang nggak menyidik anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi? Berwenang nggak? Tidak. Karena harus tindak pidana militer. Itu yang harus kita luruskan dari awal. Gitu. Makanya tadi itu saya bilang, kalau tindak pidananya tindak pidana umum, yang semua orang. Jadi gini, dalam hukum pidana itu ada delik propria dan delik biasa. Delik propria adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu, contohnya TNI. Atau delik biasa, yang semua siapa saja bisa melakukan. Nah, kalau delik propria kemiliteran, itulah yang jadi kewenangan Puspom dan pengadilan militernya. Tapi kalau delik umum, delik biasa, itu jadi kewenangan semua penyidik yang ada, tergantung tindak pidananya apa, dan pengadilan umum. Gitu. Cuma memang perdebatannya gini Bang, karena Mbak Koni dari tadi bilang ini, ada undang-undang TNI. Gini, pertanyaan saya yang di media sosial belum ada yang jawab. Undang-undang TNI dengan undang-undang KPK, mana yang lex specialis derogat legi generali? Undang-undang KUHP militer dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, mana yang lex spesialis derogat legi generali? Menurut Pak aja? Tanpa penjelasan apapun Bang, undang-undang KPK lex spesialis, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah lex spesialis. Tanpa jelasan nih, saya singkat aja. Gitu ya. Nah, kalau mau dijelaskan begini, bagaimana menentukan sebuah lex spesialis? Semua undang-undang apabila disandingkan dengan KUHP dan KUHAP pasti lex spesialis. Nah, cuma masalahnya ini kan bukan disandingkan dengan KUHP dan KUHAP. Ini dua undang-undang yang berdiri sendiri, undang-undang TNI, undang-undang KPK. Mana yang lex spesialis?
undang-undang militer dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana. Makanya nggak Mana yang bisa spesialis? ketemu. Makanya menentukan leg spesialisnya yang mana. Nah, saya kasih penjelasan dengan ilustrasi, Bang. Ah, Di Indonesia ini, Bang, ada lebih dari 18 aturan yang mengatur usia dewasa. iya. Undang-undang perburuhan, tenaga kerja, KUHP, Perkawinan. perkawinan, kependudukan, Perbankan, asuransi segala macam. banyak. Hukum Islam, akil balik, hukum adat, kuat gawe, undang-undang perfilman dan lain-lain. Nah, sekarang kalau ada orang datang ke abang, nanya, Pak Akbar, saya ini udah dewasa belum? Abang mau jawab pakai aturan yang mana? Bagaimana menentukan yang khusus untuk abang bilang ini orang udah dewasa? Abang kan pasti akan tanya dulu, usiamu berapa? Iya. Terus dia bilang, usia saya 16. Oke, pertanyaan berikutnya apa? Kamu mau ngapain? Iya, kasusnya apa? Ya, Perbuatannya kawin apa? Saya mau kawin. Agamamu apa? Islam. Oh, dihukum Islam. Akil balik. Sudah akil balik? Sudah mimpi basah? Sudah. Berarti kamu udah dewasa. Boleh nikah. Oh, agama saya non muslim. Lihat undang-undang perkawinan. Gitu kan. Lihat KUHP. Gitu. Gitu loh, Bang. Nah, sekarang dalam konteks ini peristiwanya apa? Korupsi. Korupsi. Oke. Maka mana yang khusus? Oke, Korupsi. sampai di situ. Nah, oke, entar dulu, Ceng. Saya harus ini karena kita sudah melewati pertengahan ini. Kasusnya sudah jalan. Ya. TNI telah bersikap. Ya. Bapak bintang 3 ini sudah ditersangkakan. ditersangkakan Ya. oleh Kapuspom. Ya. Soal kemudian apakah itu sesuai dengan pembicaraan kita, Ya. tampaknya ini kita menuju ke depan ini. Ya. Ceng, ini harus kita selesaikan. Ini mau pemilu nih. Partai-partai ini kan sedang berkampanye nih, Ceng. Oke? Supaya kau tidak marah-marah lagi nantinya tahun 2024 setelah Februari. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Ceng? Tadi kan kau sudah sebutkan bahwa bagaimana bisa mau diselesaikan, PP-nya belum terbit sudah bertahun-tahun. Oke? Yang dijelaskan Pak Mas Ganjar tadi itu kan mau lihat mana nih? Yang mana yang les spesialis gitu kan? Macam-macam gitu kan, dan kemudian kami para kambing-kambing yang tidak mengerti apa namanya itu KUHP ini jadi kebingungan dan kemudian Iya, berdebat koala sendiri ada kan ikan gitu ya. kambing gitu. Nah, kita menuju ke depan, Ceng. Kita harus podcast ini harus memberikan jalan keluar Solusi. dan imajinasi dan solusi ke depan. Seperti apa, Ceng? Oke, yang pertama begini, saya kira problem mendasarnya itu karena KPK nggak dipercaya orang. Kalau KPK-nya dipercaya, saya kira dukungan publiknya itu akan tinggi. Ya. Ada, kalau dukungan publik akan tinggi kok. Ya, Walaupun pasal KPK 1. salah-salah dikit, itu dimaafi oleh publik. Sering kok KPK dulu-dulu itu melakukan kesalahan-kesalahan dikit, selalu dimaafkan. Ini problemnya adalah KPK-nya ini lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi. Nah itu problemnya. Jadi Eta poinnya. Jadi satu, KPK-nya yang harus Ya sudah, itu kita sudah paham itu, Ceng. Yang lainnya, Ceng. Yang kedua, Presiden harus turun tangan. Biar bagaimanapun. Kasihan banget presiden ya, semua hal presiden. Ya, ya. Terpaksa, karena begini, ini tidak sederhana loh sebenarnya. Ya, tentu saja iya, makanya kita bicarakan. Orang paham bahwa KPK dikuasai oleh Polri dengan, KPK itu kan udah jadi kayak Polsek Kuningan gitu. Ya, ya. Nah jadi ketika KPK buru-buru masuk ke TNI, orang akan bilang lagi nih, ini persaingan antara Polri TNI. Jadi Tangan KPK ya, pakai tangan KPK. ya, Kembali ke pasal 1 ini kayaknya. benar, saya harus jujur itu, dan inilah yang harus diredam, apalagi ketika KPK nyinggung-nyinggung dana komando. Itu dana komando itu pertanggungjawabannya bisa sampai naik ke atas tuh. Ya kan, bukan sekedar bintang 3, jangan-jangan bintang 7 sebenarnya gitu. Jadi Presiden harus turun tangan. Biar bagaimanapun, karena menurut saya ini bisa menyinggung persaingan lama, dan persaingan ini kan termasuk 2024 kan. Dan persaingan soal ini bisa berimbas ke 2024 sebenarnya, apalagi kalau memang ada. Tentu saja ya. Yang ketiga adalah selesaikan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu ada dua hal paling kurang-kurangnya. Politik hukum negara mau dibawa kemana sebenarnya soal peradilan militer. Jadi jangan ada dualisme lagi. Kalau secara konsep hukum ya, saya setuju dengan Bang Ganjar, itu sudah selesai. Dan itu pun sudah pernah dinyatakan oleh para anggota DPR untuk bilang ke depan kita rapihkan seperti ini. Tapi kan untuk sementara waktu masih pakai undang-undang peradilan militer. Masih diperbaiki. Nah itu dia. Jadi artinya tagihan besarnya segera selesaikan politik hukumnya. Selain politik hukumnya adalah selesaikan konsepsinya. Jadi buat aturannya secara mendetail. Jangan dibiarkan ngambang. Ngambang ini kan karena ya saya tidak yakin ini bukan karena ketidakmampuan, tapi ketidakmauan sebenarnya. Siapa yang tidak mau, Ceng? Ya
politisi. Tentu saja. Ini problem kemauan politisi karena berhadapan dengan militer kan tidak sederhana. Saya mau loh, Ceng. Saya politisi, Ceng. Saya mau loh. Tidak semua politisi Ayo, ya. PR tentu jadi saja, politisi semua ternyata ya. politisi. Nah, kan? Yang ketiga bagi saya itu, dan yang keempat, saya sederhana saja untuk mengatakan, selama kita berhadapan dengan kasus korupsi, ini kan saya, walaupun orang bilang ini hak asasi musuh umat manusia ya, hak asasi manusia sebenarnya, tapi saya mengatakan korupsi itu hostis humanis generis juga. Musuh umat manusia secara keseluruhan, hampir semua peradaban di dunia itu runtuh karena korupsi. Nah, artinya begini, seberapa serius sebenarnya kita mengurus kasus korupsinya. Jangan karena tetek bengek bicara soal administrasinya, siapa minta maaf, siapa kiriman bunga, siapa mengundurkan diri, lalu seakan-akan kasus korupsinya menjadi kabur. Ini nggak boleh. Ya. Saya setuju di situ, Ceng. Cara apapun selesaikan kasus korupsinya, bahwa nanti ke depan kita memperbaikinya, itu soalan ke depan dan itu tugas pekerjaan rumah dari presiden mendatang. Oke, imparsial, catatan. Bang Akbar, aku pamit ya sekaligus ya. Thank you, Ceng ya. Thank you. Ya, oke. Bagus catatannya, Ceng. Mbak Koni, makasih Mbak Koni. Mas Ganjar, makasih. Mas. Nah, nyambung dari tadi ya, berkaitan dengan pekerjaan rumah ke depan, dan saya kira ini juga nyambung dengan poin yang kedua yang belum sempat saya sampaikan tadi gitu ya. Kalau dipotong sama. Iya. Ada 3 berarti. Ada 3 ya kan, baru satu udah Ya, di Mas, berkaitan dengan pekerjaan rumah ke depan ya, saya kira ini kan jadi polemik kasus korupsi Basarnas gitu kan, tarik menarik KPK TNI ini kan persoalan yang sebenarnya tidak akan terjadi gitu ya kalau sedari lama gitu ya pemerintah DPR mereformasi sistem peradilan militer. Ini kan agenda di tahun 98 ya, reformasi 98, amanat TAP MPR gitu kan. Terus juga undang-undang TNI juga bilang gitu ya kan, 65 ya. Terus juga saya kira ini satu pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan gitu ya, bisa didorong jadi inisiatif pemerintah atau DPR. Seingat saya ini sudah sempat masuk ya. Di Makanya DPR gini sempat dibahas, Mas, itu Anda bersuara lah. Jadi partai-partai ini kok untuk urusan yang agak nyempil korupsi itu kok mereka lebih diam gitu loh kan. BTS juga mereka pada diam lah segala macam. Ya Anda bersuara dong pada bagian itu. Ya, kita akan terus bersuara menyuarakan itu ke DPR gitu ya. 2000 tapi masalah dengar apa tergantung DPR dong. Nah ya kita kembali tapi ya kita nggak akan berhenti lah, nggak akan lelah ya Mbak Koni ya. Nah padahal urgensinya kan jelas gitu ya. Secara substansi normanya gitu ya udah nggak banyak yang nggak selaras dengan misalnya produk regulasi pasca 98, undang-undang TNI kita udah punya yang baru, kemudian undang pertahanan baru ya kan, kemudian ada TAP MPR, ada undang-undang amandemen ya 45 gitu kan, semuanya banyak secara substansi banyak yang sudah tidak selaras gitu ya. Belum lagi kalau misalnya ini kita ditambah dengan misalnya praktek-praktek selama ini gitu ya. Kalau tadi misalnya Mbak Koni memuji-muji praktek peradilan militer yang dalam sejumlah kasus sering memberikan penghukuman yang berat. Faktanya kok yang kita temukan oleh teman-teman imparsial kok sebaliknya gitu kan. Enggak cuma di korupsi tapi kasus pelanggaran HAM juga banyak. Kalau itu yang pengadilan umum pun yang katanya dihukum di penjara bebas merdeka kemana-mana. Jadi maksud aku gini loh, kita mesti lihat apa adanya. Jangan disalah, karena yang lagi kita serang ini institusi itu gua nggak terima. Gini, dia melakukan kecuali nih si Marsdia ini kemudian tidak boleh dihukum karena dia militer. Itu baru jangankan Bang Akbar, gue sendiri akan teriak-teriak gitu. Tapi kenyataan kan dihukum. Iya. Maksud aku jangan dianggap kemudian tidak soal jadi dia eksklusif. Karena gini ya, gue nggak perlu cerita aja. Kita tahulah di pengadilan di penjara-penjara itu apa yang dibilang pengadilan umum kau muliakan itu telah memenjarakan orang-orang yang paling berdosa di negeri ini. Itu pertanyaan aku, jawab dengan hati nurani, jangan dengan kita lagi muncul di publik seolah-olah kudu adem ayem. Kita bicara tentang fakta ya, kasus yang kita temukan gitu kan. Memang perlu membedakan antara institusi dengan oknum ya kan. Tetapi bahwa faktanya ada instrumen aturan hukum yang itu digunakan, dimanfaatkan gitu ya. Yang pada prakteknya ini mendorong impunitas gitu kan. Kita bisa list kasusnya ya kan, terakhir yang misalnya di Kalimantan gitu kan, yang sekarang tetap bisa berkarir gitu kan di Kodam. Kemudian sekarang terkait dengan kasus penculikan ya kan, penghilangan paksa yang gini, sekarang juga ada di Kodam ya. Mumpung lagi sebut Kodam. Kodam itu punya siapa? Angkatan Darat, halo. Oke. Siapa pengguna TNI? Panglima TNI. Siapa pembina TNI? Kepala staf. Etamah jangan nyalain TNI.
Silakan Anda bicara dengan kasat. Kenapa itu bisa kejadian orang udah nonaktif diaktif? Nana kejar kasatnya. Oh iya iya. Ya, Oke. tapi kan kalau bicara tentang regulasi aturan hukum ya itu kembali ke Ya, tapi Oke. kan kita mesti pemerintah, ngomongnya DPR. sama Nah, siapa, ini jadi nggak pekerjaan kemana-mana rumah gitu ya loh. kan? Iya. DPR. Tapi masuk yang ketiga nih, Bang. Oh masih ada gitu Masih ya. ada Oke. kan baru dua. Jangan. Ini soal ini perlu ada evaluasi ya terkait dengan penempatan perwira TNI di jabatan sipil ya. Saya kira ini pekerjaan Juga rumah tadi evaluasi. sudah dimention. Saya akan kasih waktunya, Mem. Bukan cuma evaluasi tapi koreksi. Gua kalau kayak gini biar seru. Ada undang-undangnya ngomong 74 itu boleh, di 10 itu boleh tetap diaktif. Sekarang kalau memang nggak mau ini terulang lagi. Di luar itu harus Ganjar. pensiun. Mah, sebentar. Kalau menurut aku yang jadi masalah justru undang-undang ini. Kenapa ditulis dia kalau kecuali ini harus aktif? Sekarang gue bingung dong. Kalau memang dia aktif berarti kan melekat kepadanya semua pangkat-pangkat dia di Ya. militer. Dia penempatan gitu. Penempatan. Ya. Otomatis militer akan merasa dia tetap TNI dong karena masih berseragam TNI masih apa gitu loh. Jadi si undang-undang ini dilurusin. Maksud lu apa? Kalau enggak total kagak ada tuh pas orang-orang khusus. Pokoknya begitu kamu pindah ke sipil, semua kepadamu yang militer melekat hilang. Hilang. Nggak ada dong beban tambahan, betul nggak sih Pak Ganjar? Oke. Jadi mending lebih konkret gitu loh. Oke. Mas sudah sampai imparsial, jatahmu udah selesai ya. Oke, kita akan berdiskusi panjang. Sekarang seru kan? Sekarang ke Madam Kom nih. Mem, tentu saja ini sebenarnya pertanyaan ini nggak fair karena kan Ayub bukan tentara meskipun anak tentara ya. Saya juga anak Ini tentara. bukan gitu. tentara. Bapak saya ahli nuklir. Ya, oke. Tapi I adore tentara. Ya, secara psikologis militer hari ini kalau dikaitkan misalnya Iya, iya, dengan kasus kasus, Basarnas ya. iya Basarnas dan juga mungkin kasus-kasus yang Enggak, lain. mending Basarnas kita fokus. Apakah ada pikiran yang lebih progresif menyangkut melihat dan menyikapi problem-problem seperti ini? Yang pasti kalau ditanya secara garis besar TNI merasa tersakiti. Oke. Karena tadi, kenapa yang tadi fungsi KPK itu yang koordinator itu kemudian dia seolah ditinggalkan. Apalagi tadi ada foto jelas mereka sempat udah ngobrol. Kayak itu faktanya gitu loh. Ada yang tidak fair. Apalagi sebentar menyebut dana komando yang tadi katanya sensitif. Daku itu mesti dibuktikan. Karena itu artinya sudah menyerang langsung kepada atasan dia. Yang ada atasnya, ada atasnya, ada atasnya. Apa masalah dengan dana komando itu? Ya kan kita tahu lah dana komando itu sensitif isu lah. Ya sensitif satu hal. Itu bagian dari sistem komando. Bagian dari Iya. sistem di TNI yang kita tidak mampu. Sebenarnya salah DPR lagi. Kalau TNI itu Banyak salahnya DPR ya? Banyak sekali. Makanya Bang Abal tuh di sana kurang kurang lama. Nah, Ya, harus asik lagi, Bang. Jadi lo gini Bang ya. Gini ya. Gue tuh cuma mesti ngurusin Deketin begini. dong supaya Oke. jelas semuanya Jadi masuk. aku mesti ngurusin begini. TNI itu waktu keluar TAP 6 TAP 7 oleh kawan-kawan di Imparsial, itu kan jelas dibagi. Pokoknya TNI Polri dipisah. Oke. Lalu ada waktu apa judulnya? Waktu itu gue inget banget. TNI harus kembali ke barak. Makna dari kalimat sederhana TNI kembali ke barak itu ngapain? Dia harus dipersenjatai, diayomi, diberi anggaran tanpa terkecuali, ya kan? Untuk apa tugas-tugasnya? Oke, gue sekarang lompat. 2014 ketika Presiden Jokowi menjadi presiden, apa visi dia? Poros maritim dunia. Apa makna poros maritim dunia bagi tentara? Gue nggak tahu lah, bagi sipil lu atur aja sendiri. Tapi bagi tentara artinya lu mesti bangun TNI lu itu jadi outward looking defense, Iya. bukan inward, bukan jago kandang lagi. betul. Karena kenapa? Kenapa makanya ingat waktu kita debat di sini gue bilang Pak Dudung akan pernah jadi panglima dan gue dorong Pak Yudo jadi panglima dan alhamdulillah Pak Yudo jadi panglima dan gue doain tetap aja di extend. Why? Iya. Ada harapan aku. Bukan karena persahabatan aku dan Pak Yudo dan Pak Ibu Vero, bukan. Karena visi presidensi Poros Maritim Dunia itu belum ada undang-undang pertahanan yang mengandung visi Poros Maritim Dunia yang kapan betul, kapan dia selesai harus laut coklat brown water, yaitu ZEE ke dalam. Udah harus dari kemarin. Kapan dia di green water di kawasan ASEAN? Sekarang kita banyak exercise. Apakah kapabilitas mereka sudah mampu untuk exercise di kawasan? Belum lagi Nawacita menetapkan dia di Laut Biru. 2 samudra, lu pikir mau berenang ke Samudra Atlantik? Halo, itu kan mesti dikasih frigate, dikasih kapal induk, dikasih kapal macam. Nah itu tugasnya. Kalau itu beres, nggak ada tuh dia ngeributin kayak begini, nggak ada. Mereka akan busy with their military task. Oke. Betul kan? Oke. Akan fokus ke Ya. situ. Iya. Mem, selalu bagus catatanmu memang, Mem. Kapan kita ke Rusia lagi, Mem? Next week I'm flying there. Dan yang undang gue Sergei. Mem Audi. Ngeri Bukan kali Pak gitu Putin. kan. Pak Putin Oktober. Oke, Siap. Mas Ganjar, berikan kami catatan tentang ini yang paling penting. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini? Terkhusus lembaga-lembaga yang mendapatkan otoritas untuk memperkuat dan membuat hukum kita semakin elegan, beradab dengan problem-problem seperti ini.
Apa yang harus dilakukan? Skala prioritas. Ya, gini, saya potret dari yang kecil dulu ya, dari di Ya. kasus Basarnas ini. Ya. Yang saya mau tekankan beberapa hal. Satu, bahwa TNI adalah pegawai negeri. Oke. Kedua, karenanya di kasus Basarnas, KPK berwenang. Oke. Ya, menangkap, mentersangkakan, termasuk membawanya ke pengadilan umum. Sehubungan dengan penjelasan tadi. Ya. Nah, fakta bahwa ada perdebatan, walaupun menurut saya nggak perlu diperdebatkan, orang selesai kok, jelas sederhana penjelasannya ya. Fakta bahwa ada perdebatan benturan Undang-Undang KPK, Undang-Undang TNI, KUHP militer, Undang-Undang Korupsi. Poinnya begini, ya. Sekarang sudah dilimpahkan ke Puspom, Bam Puspom sudah tersangkakan. Ya. Kita kawal. Oke. Ya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada TNI, tentu kita kawal supaya TNI juga dalam proses pengadilan ini menghormati juga. Ya, supremasi, saya nggak mau bicara supremasi sipil, militer, dikotomi sipil militer udah selesai itu, Oke. udah selesai. Supremasi hukum, Oke. itu yang harus kita jaga. Nah, dalam situasi yang seperti sekarang dengan aturan undang-undang yang banyak lubang, ya, termasuk tadi ya membolehkan 10 jabatan tetap aktif, itu satu kesalahan yang fatal menurut saya. Yang bikin undang-undang siapa ya? Makanya itu. Jadi gini, kenapa fatal? Kenapa lihat ke gua? Kenapa fatal? Karena memang tidak bisa dipungkiri ada kesan yang sangat kuat bahwa militer tidak ingin tunduk pada sipil. Oh, oke. Makanya gini, ada posisi tertentu yang militer supaya menggerakkan militernya gampang. Nah, ini kan masalahnya ego sektoral berarti kan gitu. Emang kenapa sih kalau kepala Bakamla itu misalnya ya sipil bisa menggerakkan, dia sudah jadi kepala Bakamla kok. Atau misalnya gitu. Koni Rahakundini jadi kepala taruh Bakamla. situ, sipil ditaruh ya kan memang sistemnya. Artinya begini, memang ada sistem yang rusak itu ya. Sehingga di-maintain seperti itu terus bahwa koordinasi hanya boleh dilakukan oleh TNI aktif kan gitu. Nah, jadi gini, dalam situasi seperti sekarang, undang-undang banyak cacat, sistemnya kelemahan, dan di-maintain kerusakannya itu, berhentilah menempatkan TNI aktif di jabatan sipil. Supaya tidak terjadi benturan itu. Aku mau jawab Karena satu begini. menit. Ini menarik. Boleh. Karena tadi Ya. menyebut soal Basarnas, Ya. soal kemudian apa institusi sipil yang mengundang militer. Ya. Kenapa harus militer kan? Inilah akibat kita negara miskin. Makanya gue heran kita masih negara miskin belum beresin tugas ini tapi udah bikin IKN. Gue nggak nyalain IKN-nya. Contoh ya. Tadi Bakamla, gue kenapa misalnya aku harus jadi tentara tapi harus Ya. jadi Bakamla? Pertanyaan aku satu, emang negara ini beliin apa Bakamla? Lu beliin Coast Guard lu Corvette yang banyak? Lu beliin Coast Guard lu semua alat peralatan Coast Guard? Enggak. Sekarang Bakamla itu boleh aja bintangnya ada 7 juga. Tapi yang dipakai itu barang-barang TNI. Iya. Sama yang lain-lain juga, makanya dia harus TNI. Karena dia nggak, kalau lu sipil yang lu pakai alat militer, jangankan begitu antara angkatan satu nih, di angkatan lain aja masih bisa ngobrol. Tapi kalau atas nama Enggak, negara maksud saya hukum, begini. Maksudnya gini loh, jadi Iya. negara ini kalau mau seperti yang idealnya seperti Pak Ganjar itu, maka Bakamla kita harus kita bikin betul-betul Bakamla yang mampu mandiri. Enggak. Basarnas kita mandiri, sehingga helikopter nggak saling pinjem, apa nggak saling pinjem, betul nggak? Iya. Karena terus kedua, siapa yang bawa? Lu pikir kalau lu punya kapal, tiba-tiba lu bisa bawa kapal? Belajar tuh sama Panji Gumilang. Lu mesti bikin sekolah dulu. Pinjam ke Asa itu. Ya bener Iya. makanya gue dukung soal dia bikin Iya. kapal itu. Jadi gini maksud saya, kembali yang saya sampaikan tadi ya, ini kan sistem yang salah ya. Artinya begini loh, kalau memang seorang sipil misalnya sudah ditempatkan sebagai kepala Bakamla, dengan kemiskinan yang tadi Mbak Koni sampaikan, nggak punya kapal sendiri, terpaksa harus pinjam kapalnya Angkatan Laut. Ya Angkatan Laut harus terkoordinasi oleh seorang kepala Bakamla yang sipil itu sekalipun. yang saya maksud, Gitu yang saya kan? mau katakan tadi Iya. bahwa siapapun orangnya ketika hukum telah berbicara maka semua harus tunduk mau gitu tidak kan. mau. Ya. Ya tentu idealnya kalau jadi Bakamla punya perangkat sendiri, punya alat sendiri, semua sendiri supaya nggak saling pinjem gitu kan. Tapi kan di negara yang salah urus ini gitu ya. Jadi terpaksa harus saling pinjem supaya minjemnya gampang, harus berasal dari institusi yang sama kan gitu. Maka kalau kita bicara siapa yang salah ini yang ngangkat. Iya. Kenapa harus anggota TNI masuk? Walaupun oleh undang-undang dibolehkan. Maka gini, ini undang-undangnya harus Kalau gue bilang diluruskan undang-undang dulu. yang bikin undang-undang Gitu. salah. Ya, makanya, Karena membolehkan. kalau saya jadi presiden, saya tahu pasal ini salah. Iya. Dan saya nggak akan angkat. Meski undang-undang membolehkan. Gitu. Ada kok undang-undang yang seketika diketok langsung kelihatannya ini salah. Iya. Tapi Gitu. Pak Ganjar aku cerita sedikit ya. Itu kan antara dia tuh yang sipil, militer dan sipil ya. Tahu nggak? Gue tuh pernah ngerubah Kohanutas, Komando Pertahanan Udara Udara Nasional. Nasional, iya. Oke. Yang bintangnya tinggi banget. 2 kalau nggak salah berapa ya? Bintang 3 dong. Sekarang 3. Dulu waktu gue zaman protes, gue bilang gini, Papa saya mau ngacung ya. Lu bintang lu 2. Gue tanya, begitu ada pelanggaran udara, pesawat lu di mana?
oh mesti pinjam sama Kasau. Berarti lu mesti bintang 2. Lu kolonel aja, lu main komputer aja. Cuma bilang ada pelanggaran, apa lapor. Paham nggak maksud aku? Jadi artinya negeri ini bukan saja membuat undang-undang kacau balau, membuat juga sistem pertahanan. Kalau aku dari pertahanan, yang nggak masuk akal, yang harusnya tadi teman-teman kita imparsial, lu jangan marahin TNI doang, lu marahin Komisi 1. Maksud aku, Iya, kita marahin juga. Iya, maksud aku kenapa sih lu nggak provide dengan hal-hal yang membuat mereka tuh jadi besar, jadi kuat dan jadi busy with their own business, nggak usah masuk ke sana kemari hanya karena juga diperintah oleh si Undang-Undang 74 ya. Iya. Oke. Nah, Mas Ganjar sudah selesai? Ya, jadi gitu. Artinya kita Tadi soalnya dipotong tadi sama. Jadi kita mengembalikan sistem dan ingat satu ya yang saya garis bawahi adalah supremasi hukum. Oke. Nah, maka ujungnya ini sih iseng saya aja nih, Bang. Mau sekali-sekali presidennya sarjana hukum. Gitu ya. Iya. Yang hari ini pakai baju biru garis-garis. Kan tidak harus banyak staf khususnya loh. Lihat Amerika. Banyak menteri-menterinya loh. Lihat Eropa, banyak negara. Enggak, lihat banyak negara. Iya sih. Ya. Sarjana hukum, Bang. Sampai istrinya pun sarjana hukum. Ini repot nantinya nanti lama-lama nantinya tuh sarjana ekonomi juga akan bilang sekali-sekali pilihlah presiden yang sarjana ekonomi repot. Sekali-sekali cobain lah. Gitu kan kita pernah punya yang karismatik, jenderal smiling general, kita pernah punya teknokrat yang canggih, kita pernah punya siapa lagi kiai, ibu-ibu politisi, jenderal yang berwibawa sampai pengusaha kayu gitu kan. Cobain deh, Bang, sarjana tapi hukum. ada mereka di antara mereka itu ada loh yang sarjana hukum, yang belum pernah itu adalah sarjana sastra seperti gue. Oke, teman-teman sekalian, sebenarnya ini yang kita bicarakan ini sama dengan 4 SKS loh. Kita mulai bicara tentang case, bagaimana prosesnya, kemudian ada banyak lintang pungkang masalah di situ, dan tadi kita kunci dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar, dan itu sudah mengarah pada yang akan terjadi pada tahun 2024, 14 Februari. Oke, siapapun nantinya presidennya. Ini negara yang sedang bertumbuh dan kita harus terus-menerus bercakap. Koni Rahakundini yang telah menjadi tamu tetap saya, memberikan asupan informasi tentang TNI khususnya intelijen segala macam, Mas Ganjar dengan pendekatan hukumnya yang tajam, kemudian Uceng yang kita tahu lah siapa dia, kemudian teman-teman dari imparsial yang tidak pernah capek untuk menyikapinya. Kita harus begini, agar kemudian bangsa ini menjadi bermartabat. Tolong jangan pernah lelah ya. Termasuk juga saya barangkali ucapan ini saya tidak boleh lelah karena ini demi anak-anak kita. Nah untuk itu teman-teman terima kasih ya telah datang. Kalau saya justru terima kasih Pak Akbar ya. Kesedihan saya itu di masyarakat sekarang komunikasi itu terblocking. Ya. Adanya Bang Akbar saya bisa bertemu beliau, gitu segala macam, kita framing kita macam-macam. Ya ini fungsinya. Itu yang sama seperti itu. Makanya itu saya apresiasi sekali. Terima kasih Thank you, man. Selalu. Pemirsa, saya tidak boleh menyimpulkannya sebab ini pembicaraan yang belum boleh selesai. Masih banyak yang harus kita lakukan. Dari sisi politiknya, ada PP yang belum selesai. Dari sisi cara pikirnya, bagaimana kemudian tidak boleh ada ego sektoral. Dari sisi koordinasinya antara polisi dan TNI dan kepolisian itu, ya betul-betul menjadi aparat negara. Ya kan? Dan itu tidak boleh ada perbedaan. Dan seterusnya. Kita harus terus-menerus bercakap. Agar kemudian, bukan kita ini sudah mendekati, dari menengah sudah mendekati senja. Demi anak-anak kita semuanya. Kalau mau berarti bagi negara ini, maka kita harus memikirkan mereka. Mungkin barangkali kekuatan politik itu hari ini kita bisa dapatkan. Termasuk kepada mereka yang sedang mengejar jabatan politik pada tahun 2024. Tapi pikirkan, ada anak-anak kita di bawah yang akan menagih apa yang akan kita tinggalkan, sesuatu yang bernama legacy. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.